Tetap berpengharapan dalam kesedihan. Refleksi pagi 1081. Di dalam kesedihan yang mendalam, Maria Magdalena melihat dua orang malaikat di dalam kubur Yesus. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat Yohanes 20 ayat 13 dan 14. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, kesedihan yang mendalam telah menyebabkan Maria Magdalena mengungkapkan begitu saja kesedihan hatinya kepada kedua malaikat. Sampai-sampai ia pun tidak mengenali Yesus lagi. Walau beriman, kesedihan yang mendalam memang bisa membutakan hati dan pikiran. Saudara-saudara, kematian Yesus Kristus menjadi pukulan yang berat bagi para pengikut setia Kristus, termasuk Maria Magdalena. Tidak seperti Yohanes yang melihat kubur kosong dan percaya akan kebangkitan Yesus. Kesedihan yang mendalam telah membuat Maria Magdalena kehilangan pengharapan dan tidak berpikir sedikitpun bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Seperti Maria Magdalena, orang percaya pun bisa saja mengalami kesedihan yang begitu mendalam sehingga orang percaya tidak dapat melihat campur tangan Allah dalam kehidupan. Hal ini janganlah sampai terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kesedihan dan penderitaan kita, marilah kita tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jangan goyah. Sapaan Kristus membuka mata hati. Refleksi pagi 1082. Yesus Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria tidak mengenalinya. Mari dengar kelanjutan kisahnya di Yohanes 20 ayat 15 dan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara-saudara, rasa sedih dan hilang harapan telah membutakan Maria dari kehadiran Yesus. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Yesus Kristus kemudian membuka mata hati Maria. Saudara-saudara, kesedihan yang mendalam telah menyebabkan Maria Magdalena kehilangan harapan. Dalam kondisi merana seperti itu, fakta kebangkitan Yesus mulai dari batu penutup kubur yang terguling, kubur yang kosong, kehadiran dua malaikat di dalam kubur, bahkan kehadiran Kristus yang telah bangkit pun tidaklah membuat Maria sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Meskipun demikian, Yesus Kristus dalam kasih-Nya yang besar telah menyapa dan membuka hati Maria waktu dulu dan juga hati kita semua di masa kini untuk menyadari dan meyakini bahwa Yesus Kristus memang sudah bangkit. Dia hidup tidak hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Wahai gereja Tuhan, mari kita bersorak-sorai karenanya. Yesus sudah bangkit.
terus mengumandangkan berita kebangkitannya. Refleksi pagi 1083. Apa yang disampaikan Yesus kepada Maria Magdalena yang telah mengenalinya? Mari baca kisahnya di Yohanes 20 ayat 17 dan 18. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus meminta Maria Magdalena untuk bergegas memberitahu para murid Kristus akan kebangkitannya dan akan kepergian Yesus kepada Allah Bapa. Dengan gembira, Maria taat. Saudara-saudara, Maria Magdalena yang semula sangat sedih tidaklah dapat percaya akan fakta kebangkitan Yesus. Tetapi kehadiran dua malaikat dan kehadiran Yesus Kristus yang telah bangkit itu telah meyakinkan Maria bahwa Yesus Kristus memang sudah bangkit. Dalam kegembiraan hatinya, Maria menyampaikan kesaksiannya kepada para murid di zaman dulu. Kesaksian ini juga terus bergema bagi kita sampai zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengumandangkan kesaksian Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus pergi kepada Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Marilah kita ingat selalu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita dapat datang kepada Allah Bapa. Janganlah kita sekali-kali ragu. Terus hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Refleksi pagi 1084. Walaupun para pengikut Kristus telah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka masih merasa takut. Apa yang kemudian terjadi di hari Minggu malam itu? Mari lihat Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, walaupun semua pintu terkunci, Yesus Kristus dalam tubuh kebangkitannya bisa tetap hadir di tengah para muridnya dan menyapa. Kebangkitan Kristus memang seharusnya membawa damai sejahtera bagi orang percaya. Saudara-saudara, Lukas 24 ayat 36 sampai 42 menceritakan bagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu memiliki daging dan tulang. Bahkan Yesus membuktikannya dengan memakan sepotong ikan goreng. Kehadiran Yesus di tengah para muridnya memang benar-benar kehadiran fisik. Dalam tubuh kebangkitan Kristus ini, kuasa maut si iblis telah dipatahkan. Kebangkitan Yesus telah memberi jalan kebebasan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus adalah memang damai sejahtera yang sejati. Wahai orang percaya, marilah kita hidup dalam damai sejahtera yang telah diberikan Allah dengan terus bertumbuh sebagai murid Kristus yang taat dan setia. Marilah kita tidak jemu-jemu menjadi saksi Kristus yang hidup. Menjadi saksi kebangkitannya. Refleksi pagi 1085.
Yesus Kristus yang sudah bangkit mengunjungi murid-muridnya yang sedang ketakutan dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagaimana respons murid-muridnya? Mari kita cermati Yohanes 20 ayat 20 dan 21. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, bukti luka di tangan dan di lambung Yesus telah meyakinkan para murid bahwa itulah Yesus, guru mereka, dan mereka bersukacita karenanya. Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi kebangkitan. Saudara-saudara, pengutusan Yesus Kristus oleh Allah Bapa di sorga terjadi karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Karena kasih Kristus pula, Kristus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan berita kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah memang berita yang patut disampaikan kepada dunia, karena ini adalah berita kemenangan Kristus atas si iblis dan jalan keluar dari Allah untuk permasalahan dosa. Bagi mereka yang percaya, Kristus yang sudah bangkit adalah jalan keselamatan untuk keluar dari jerat maut dosa. Oleh sebab itulah, marilah kita giat menyampaikan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus. Tentu saja tidak hanya dengan kata semata, tetapi terlebih lagi melalui kehidupan kita. Maukah kita